Retal ya. Kamu sekarang review ya. Sudah ada kuliahnya. Jadi saya masuk dulu mulai dengan jaringan penyambung atau jaringan ikat ya. Kalau disebut jaringan itu ada 3 komponen yang membentuk, yaitu sel-sel, matriks ekstraseluler, dan serabut-serabut. Jadi yang membentuk suatu jaringan itu sel-sel, matriks ekstraseluler, dan serabut-serabut. Ya. Jadi jaringan penyambung. Sebelum kita mulai juga jaringan penyambung, kita harus tahu dulu pembagian dari jaringan penyambung atau jaringan ikat. Jaringan penyambung ini kita bagi 3. Ya. Jaringan pertama jaringan penyambung biasa atau jaringan ikat sejati umum. Jaringan ikat sejati umum. Ini ada 2, yaitu jaringan ikat longgar atau jaringan ikat jarang, atau disebut juga jaringan ikat areoler. Ya. Kemudian jaringan ikat padat. Jadi 2 yang masuk pada jaringan ikat sejati umum. Longgar dan padat. Padat itu ada 2. Jaringan ikat padat teratur dan kedua jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi ini masuk pembagian pertama. Ya. Jaringan pengikat biasa. Kemudian yang kedua, jaringan pengikat dengan sifat khusus. Jadi umum tadi kita ganti khusus ya. Jadi tadi jaringan pengikat dengan sifat umum, sekarang jaringan pengikat dengan sifat khusus atau jaringan ikat sejati khusus ya. Apa yang masuk di sini? Jaringan lemak adiposa. 2 jaringan retikuler ya. Ketiga jaringan hematopoietik. Jaringan hematopoietik ini kita bicarakan tersendiri pada kuliah darah. Ya, kuliah darah. Jadi kita tidak ini hanya dimasukkan juga dalam pembagian. Jadi masuk dia pengikat sifat khusus. Kemudian yang ketiga dari pembagian itu jaringan ikat khusus. Jadi apa yang hilang? Sifat ya. Tadi jaringan ikat sifat khusus, sekarang jaringan ikat khusus. Ini yang masuk tulan dan tulan rawan. Sebentar juga kita kuliahkan ya, tulan dan tulan rawan nanti siang ya. Jadi ini merupakan pembagian dari jaringan ikat. Kemudian apa yang masuk jaringan ikat longgar? Jadi jaringan ikat longgar ini termasuk jaringan ikat sifat umum ya. Di sini kebetulan salah anunya di sini. Jadi apa saja jaringan ikat longgar itu? Sedikit mengandung sel-sel, jadi sel-selnya sedikit, matriks ekstraselulernya banyak, dan serabut-serabut juga sedikit. Jadi ini suatu sel yang berjauh-jauhan letaknya, jaringan ikat longgar. Jadi selnya sedikit, matriksnya, serabut interselulernya banyak. Serabut-serabut juga sedikit. Serabut-serabut itu kita umpamakan sama dengan pohon-pohon dari yang punya rumah. Sel-sel itu rumah ya. Ambillah ini suatu real estate yang baru dibuka. Jadi rumah-rumahnya berjauhan, sel-selnya berjauhan, serat-seratnya itu pohon-pohonnya juga baru sedikit, yang nanam pohon mangga, pohon rambutan, pohon jeruk, ya berjauh-jauhan ya. Yang luas itu tanahnya, yaitu matriks ekstraseluler. Jadi Indar, coba sebut Indar, apa saja tanda dari jaringan ikat longgar? Tandanya dari jaringan ikat longgar. Sel-selnya? Tabe dok, sel-selnya sedikit. Tabe. Serabut-serabutnya? Serabut juga sedikit, ya. Matriks ekstraselulernya? Tabe dok, cair dan banyak dok. Tabe. Banyak ya. Pokoknya banyak matriks ekstraseluler.
Jadi sel-selnya jaring ikat longgar itu selnya sedikit, serabut-serabut sedikit, matriks ekstraseluler banyak. Kemudian jaringan ikat areoler atau jaring ikat longgar ini menyusup ke segala bagian tubuh, menyokong pembuluh darah dan saraf-saraf. Jadi ini pada jaring ikat longgar itu ada pembuluh darah, ada saraf ya. Juga jaringan ikat longgar ini karena ada pembuluh darah, sering terjadi proses peradangan, infeksi. Karena itu kuman-kuman masuk melalui aliran darah ya. Jadi kuman-kuman itu tidak usah bayar, itu aliran darah saja. Sehingga sampai di tempat jaringan ikat longgar ini. Fungsi terpenting dari jaringan ikat longgar itu mempersatukan dan sarana transportasi makanan bagi jaringan tubuh lain. Jadi jaringan ikat longgar ini juga memberi makan pada jaringan sekitarnya yang tidak ada pembuluh darah. Ambillah tulang, otot, itu tidak ada pembuluh darah, kecuali otot jantung ada pembuluh darah. Otot polos, otot skelet itu tidak ada pembuluh darah. Dapat makan dari jaringan ikat longgar. Jadi sama dengan ini, kamu misalnya kuliah ya, ada tetanggamu bilang, "Nak, kau tidak usah kuliah, nanti saya biayai kau seumur hidup." Ada tidak tetanggamu? Dan ini jaringan ikat longgar ini memberi makan otot dan tulang sepanjang hidupnya orang, ya. Tidak ada pembuluh darah, dapat makan dari jaringan ikat longgar, ya. Jadi itu. Jadi sudah mengerti mengenai jaringan ikat longgar. Kalau kita lihat ini gambarannya, kelihatan gambarannya. Kairina, kelihatan gambarnya. Nah, ini jaringan ikat longgar, ya. Di mana itu tidak usah lihat itu apa itu. Ini pokoknya yang warna merah itu anggaplah itu sel-selnya, ya, macam-macam ini kita lihat. Pokoknya itu sel-sel, ya. Kemudian garis-garis yang berwarna pink yang muda itu serabut-serabut. Jadi ini jaringan ikat longgar ini, ya. Itu yang pink-pink muda itu serabutnya. Kemudian itu yang putih di antara warna pink itu matriks ekstraseluler. Matriks ekstraselulernya, ya. Jadi ini contoh gambaran dari suatu jaringan ikat longgar. Apakah ini makrofag, fibroblast, tidak usah pusing. Pokoknya ini gambaran dari contoh dari jaringan ikat longgar, ya. Di sini sel terpisah jauh oleh substansia interseluler, matriks itu. Kemudian apa saja yang membentuk suatu jaringan ikat longgar? Sel-selnya yaitu fibroblast, sel-sel muda semua aja, ya. Fibroblast. Kalau tua apa namanya? Rabiatul, apa namanya kalau fibroblast, sel fibroblast yang muda. Kalau tua apa namanya? Naga, Dok. Ya, apa? Naga, Dok, fibrosit, Dok. Naga. Fibrosit. Fibroblast ini itu sel-sel fibrosit muda, toh. Sel mas. Sel mas ini jangan lupa T, ya. Kalau lupa T artinya lain, ya. Sel mas pakai T. Makrofag. Makrofag ini yang suka makan segala macam. Leukosit. Leukosit ini sel darah yang bisa keluar dari pembuluh darah tidak beku. Ini terdapat juga di jaringan ikat longgar, ya. Kemudian serabut-serabut. Serabut-serabut ini kita kenal ada 4 macam. Serabut kolagen, serabut elastik, serabut retikuler, dan serabut fibronektin. Fibronektin ditambah, ya, fibronektin. Kemudian matriks ekstraseluler ini terdiri 3 komponen. Yaitu 1, glikosaminoglikans, glikos ya, GLI,
glycosaminoglycans. Yang kedua, proteoglycans. Jadi itu IN diganti O ya, proteoglycans. Kemudian yang ketiga, antara K dengan P ada O, glikoprotein. Apa saja tersusun dengan 3 macam matriks ekstraseluler, yaitu apa? Andi Ratu, apa saja yang menyusun suatu matriks ekstraseluler? 3 komponen. Apa? Pertama, glikosamino, apa? Glikosaminoglycans, proteoglycans, dan glikoprotein tapi dok. coba diulang. Hidayati saja, Hidayati, ulang. Apa yang menyusun matriks 3 komponen? 1, siapa yang bisa? Tapi dok, Ya, glikosaminoglikan, protein glikan sama bukan protein, proteo. proteoglikan dan glikoprotein dok tabe. Ya. Jadi IN diganti O ya, proteoglycans, bukan protein glycans ya, proteoglycans. Kemudian itu antara K dengan P ada huruf O, glikoprotein. Ya, dilupa O-nya. Yang satu lupa O juga, hilang 2 O. Ya, sudah dimengerti sampai sini ya. Kemudian ini juga termasuk jaringan ikat longgar. Ya, kita lihat gambarannya. Itu yang sel-selnya itu yang warna ungu. Ya, kemudian garis-garis pink muda itu serabutnya. Ya, dan yang putih itu matriks ekstraseluler. Ini jaringan ikat gelatinosa didapati pada tali pusat pada funiculus umbilicalis. Kemudian kalau kita lihat ini jaringan ikat gelatinosa, sebenarnya gambarannya ini 45 kali yang difoto. Kalau gambaran 10 kali, ada 2 kapiler, 2 arteri dan 1 vena. 2 arteri umbilicalis dan 1 vena umbilicalis ya. Ini kebetulan tidak dilihat karena fotonya 45 kali ya, bukan 10 kali. Jadi kalau 10 kali terlihat kapilernya 2 arteri, 1 vena umbilicalis. Kemudian ini jaringan ikat gelatinosa merupakan jaringan ikat areoler berbentuk gel ya. Kita tahu pada funiculus umbilicalis berupa gel, terdapat ruang-ruang intermolekuler berisi cairan melancarkan difusi O2 makanan dari kapiler jaring ikat. Jadi ini kita tahu tali pusat itu banyak pembuluh darah memberi makan pada janinnya, jadi tali pusatnya. Rabiatu, kau masih punya tali pusat? Tabe dok, tidak mi dok. Tidak mi. Pusat? Tabe dok, punya dok. Iya. Jadi ini tali pusat ya. Jadi ini juga masuk jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan ikat embrional. Nah, ini juga termasuk jaringan ikat longgar ya. Cuma didapati pada embrio. Jadi Husain, Husain, apakah kau masih punya jaringan ikat embrional? Tapi dok, enggak mi dok. Tidak mi ya, kenapa tidak mi Husain? Karena sudah Husain, bukan embrio lagi, ya Husain? Tapi iya dok. Ya, didapati pada embrio.
Jadi Husain tidak punya lagi jaringan ikat embryonal karena Husain sudah dewasa bukan embrio, ya. Ini merupakan jaringan ikat alveoler, tetapi di sini hanya satu jenis sel, sel fibroblast, ya. Kalau tua namanya fibrosit, ya. Jadi ini fibroblast dengan substansi amorf yang banyak. Kita tahu itu jaringan ikat longgar itu banyak matriksnya, matriks ekstraseluler. Jadi ini semua termasuk pada jaringan ikat longgar. Sekarang kita masuk pembagian kedua, jaringan ikat padat. Sekarang sebelum kita masuk pada jaringan ikat padat, kita harus tahu dulu sel-selnya banyak, ya, sel-selnya banyak, berdekatan, ya, sel-selnya banyak, serabut-serabutnya banyak, matriks ekstraseluler sedikit. Jadi jaringan ikat padat, sel-selnya banyak, serabut-serabutnya banyak, matriks ekstraselulernya sedikit. Terbalik daripada jaringan ikat longgar. Ini jaringan ikat padat. Kemudian jaringan ikat padat ini kita kenal jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur. Kalau melihat ini gambaran ini yang di kanan itu, ya, kira-kira padat apa dia? Teratur atau padat tidak teratur? Ya, tidak teratur. Karena serabutnya ada yang datar, ada yang lari ke bawah, ya. Pokoknya susah. Jadi kalau ini kita umpamakan satu perumahan, ini orang cari rumahnya, ambillah itu paling belakang, itu ada pembuluh darah, ambillah itu rumah paling besar, ya. Untuk sampai ke sana itu harus jalan kaki itu. Naik motor saja disuruh berhenti. Pasti dibilang banyak anak-anak, ya. Jadi ini suatu perumahan yang tidak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur, ya. Kemudian yang teratur itu contohnya jaringan ikat padat kolagen, jaringan ikat padat elastis, ya. Jaringan padat kolagen dan jaringan ikat padat elastis. Jadi ini padat tidak teratur. Mengerti sampai sini? Hidayati? Dimengerti sampai sini, ya? Nah, ini kita masuk pada jaringan ikat padat teratur, ya. Di sini kita perhatikan apa saja tanda-tanda dari jaringan ikat padat kolagen ini. Serabut-serabut berjalan lurus, ya, serabut-serabutnya berjalan lurus, tidak bercabang, tidak bergelombang, lurus, tidak bercabang, tidak bergelombang. Fibrositnya gaping, terjepit di antara serabut. Fibrosit gaping, terjepit di antara serabut. Nah, kalau kita lihat ini, gambaran ini, ya. Kelihatan, ya. Jadi ini kita lihat itu inti-intinya, ya. Intinya dia itu intinya, ya. Jadi serabutnya ini lurus, ya. Lurus saja, tidak bercabang, tidak bergelombang, ya. Serabut kolagen, ya. Didapati di mana saja serabut ini, jaringan ikat padat kolagen ini, pada tendo, aponeurosis, dan ligamentum. Apa itu tendo, apa itu aponeurosis, apa itu ligamentum, saya kira sudah didapat di kuliah anatomi. Jadi saya tidak terangkan lagi, hanya didapati pada tendo, aponeurosis, dan ligamentum. Jadi ini jaringan ikat padat kolagen. Kemudian jaringan ikat padat elastis. Jaringan ikat padat elastis ini serabut-serabut bergelombang, bercabang, serabut-serabut bergelombang, bercabang, inti terlihat lonjong. Inti terlihat lonjong,
terdapat di antara gelombang serabut. Terdapat di antara gelombang serabut. Jadi kalau serabutnya bergelombang, intinya didapat di situ. Jadi tadi itu pada padat kolagen itu intinya gepeng, terjepit di antara serabut. Jadi ini dia lonjong terdapat di antara gelombang serabut. Di mana didapati jaringan ikat padat elastis? Pada ligamen suspensorium penis, ligamentum kuning pada kolumna vertebralis. Ya, jadi ini jaringan ikat padat elastis. Sekarang kita masuk pada jaringan ikat retikuler. Jaringan ikat retikuler ini serabut-serabutnya berupa anyaman jala, ya, anyaman jala. Saya kira kalau kita di Sulawesi ini tidak ada yang tidak pernah melihat jala. Kalau orang yang tinggal di gunung dibilang jala, tentu heran-heran apa itu jala, apa yang dia mau jala di gunung, ya. Jadi itu serabut-serabutnya berupa jala. Didapati dua macam sel pada jaringan ikat retikuler, yaitu sel limfosit dan sel retikuler. Jadi dua macam sel limfosit dan sel retikuler. Sel limfosit itu dia bentuknya bulat, kecil, hitam, gundul. Bulat, kecil, hitam, gundul. Jadi tidak ada cabang protoplasma. Jadi ambillah cabang protoplasma itu seperti rambut, dia tidak ada rambut. Jadi bulat, kecil, hitam, gundul. Ya, bisa dibayangkan ya, bulat, kecil, hitam, gundul. Kemudian limfosit itu selnya besar, pucat, dan ada rambut sedikit, yaitu cabang protoplasma. Jadi besar, pucat, ya, dan ada cabang protoplasma. Nah, sekarang kita dapati di mana ini jaringan ikat retikuler. Pada limpa atau lien, limfonodus, matriks tulang, pembuluh darah, hati, organ hati, jadi bukan pembuluh darah hati, pembuluh darah, hati, dan kelenjar endokrin. Nanti waktu belajar kelenjar endokrin, kita dapati jaringan ikat retikuler. Ya. Morfologi dari sel retikuler itu bulat besar, itu ya, sudah gini. Jadi ini jaringan ikat retikuler. Sekarang kita masuk pada jaringan lemak. Jaringan lemak ini masuk apa? Andi Ratu, ini jaringan lemak masuk di pembagian masuk ke berapa dia? Apa dok? Jaringan padat pada sifat khusus dok. Jaringan ikat sifat khusus ya, ya betul. Jaringan lemak ini termasuk yang kedua, jaringan ikat yang bersifat khusus ya. Di sini berfungsi sebagai tempat penimbunan lipid. Sel lemak disebut adiposit. Sel lemak disebut adiposit, berkembang dari sel mesenhim. Jadi kita lihat itu sel lemak selalu didapati dekat kapiler ya. Nanti waktu sering kamu sudah praktikum, didapati itu dekat-dekat kapiler. Karena dia asalnya dari sel mesenhim perikapiler, di samping kapiler. Dapat menghasilkan serabut kolagen tipe 1 dan tipe 3. Jadi ini lemak ini, dia menghasilkan kolagen itu ada sampai 14 tipe. Dia masuk kolagen tipe 1 dan 3. Lemak ini tidak dapat dilihat dengan pewarna HE. Sehingga tentu kau tanya, kenapa ini kan pewarna HE? Tapi kelihatan itu lemaknya kosong. Tidak bisa dilihat di dalam itu sel lemak. Ya, karena dia tidak dapat diwarnai dengan hematoksilin eosin. Hanya dapat diwarnai dengan sudan 3. Sudan 3 rumawi dan sudan 4 rumawi, ya, sudan 3, 4 rumawi, dan OSO4, osmium tetraoksid.
OSO4, osmium. Kimia ya, osmium tetraoksid. Di sini apa saja gambarannya dari sel lemak, selnya kuboid. Jadi selnya kuboid, inti terletak di pinggir. Inti terletak di pinggir ya. Itu lemak unipoler. Ada juga multipoler ya. Uni itu intinya di pinggir ya. Kita lihat pada gambaran ini intinya terletak di pinggir ya. Itu inti di pinggir, kelihatan intinya ya. Ini pembuluh darah, sehingga disebut perikapiler, dekat pembuluh darah. Jadi ini gambaran dari suatu lemak. Jadi intinya gepeng, terlihat seperti cincin stempel pada uni. Yang lemak multi itu intinya di tengah. Jadi ini selemak. Lemak itu kita kenal juga ada lemak putih dan lemak coklat. Lemak putih didapati pada manusia. Lemak coklat pada binatang, itu pada monyet. Ya. Ini lemak putih banyak pada manusia. Terdiri sel lemak unilokuler atau unilobuler. Jadi intinya di pinggir seperti gambaran tadi. Seperti gambarannya tadi ini unipoler atau unilobuler. Ya. Terdapat pada daerah subkutan, abdomen, bokong, dan panggul. Sekarang tentu kita tanya, di mana saja lemak ini? Kita bedakan pada pria dan wanita. Pada pria, lemak kebanyakan terdapat di daerah abdomen, perutnya buncit, ya, pada abdomen. Sedangkan pada wanita, lemak didapati pada bokong dan panggul. Pantatnya ya, bokong, pantatnya besar, panggulnya juga besar pada wanita ya, bokong dan panggul. Kalau satu orang itu, dia juga abdomen besar, bokong panggul juga besar, kira-kira apa dia? Pada pria, abdomen. Pada wanita, bokong dan panggul. Sekarang ada orang yang abdomen besar, bokong panggul juga besar. Timbunan lemak. Dapati pada apa? Coba jawab. Hidayati. Pada apa? Rabiatul. Ada dok. Pada orang obesitas dok, ada. Orang obesitas, berarti laki-laki gitu. Belum tentu besar panggulnya, dia obesitas, dia badannya besar, tapi buncit perutnya. Tapi ini sekarang bokong panggul besar, abdomen juga besar. Apa? Rabiatul. Kau pernah dengar namanya Dorce? Ada dok, ya dok. Siapa itu Dorce? Yang anu dok, yang punya kelamin 2 dok, ada dok. Kenapa ini? Penyanyi? Ada dok. Transgender dok. Hah? Gender? Transgender dok, ada. Transgender ya? Berarti itu apa istilahnya kalau anunya orang bahasa Indonesianya? Kalau transgender orang awam kok tidak tahu. Kalau tanya transgender, masyarakat biasa dia tidak tahu. Tapi yang di dalam masyarakat apa namanya? Ada dok. Waria dok, ada. B depannya. Ya dok. B depannya huruf B depannya. Ada dok. Bencong dok, banci dok. Bencong. Banci. Kalau K depannya apa? K depannya. KA. W, E. Apa? KA, W, E. Dikali 2.
Apa bacanya? KAWE kali 2. Andi Ratu. Apa? Masa Rabiatul. Engkau banyak masyarakat bilang. KW dok, KW. Ya cocok. Iya. Jangan kau lama-lama. Pernah kau lihat itu bencong? KW dok, ya dok. Barangkali kau belum lahir waktu Dorce menyanyi. Dorce itu kadang-kadang menyanyi dia sebagai wanita. Tapi kalau orang tepuk tangan pokoknya mulai seperti diteriaki, dia sekali berteriak laki-laki. Ya, karena dia laki-laki pria, laki-laki wanita. Bencong. Itu ya. Juga pada orang yang diabetes, ya, suntik insulin, itu juga gemuk, ya, pengaruh hormon, ya. Juga pada orang asma, dia juga gemuk, tapi itu tertentu dia pria betul atau wanita betul. Hanya dia gemuk, ya. Lain dengan orang gemuk. Gemuk itu pada abdomen besar, buncit. Pada wanita itu bokong panggul, ya. Sudah mengerti sampai sini? Jadi ini lemak. Sekarang lemak coklat. Lemak coklat ini didapati pada apa? Ahmad. Didapati pada apa Ahmad? Lemak coklat. Ya, pada monyet, ya. Ini pada monyet ini penimbunan lemaknya bukan di abdomen. Bukan juga di bokong panggul, ya. Coba bayangkan kalau di abdomen, kira-kira monyet itu tidak bisa manjat. Bunci perutnya, tidak bisa dia jangkau itu batang pohon yang dia mau panjat. Perutnya mengganjal, ya. Kalau bokong panggulnya besar, monyet ini juga tidak bisa manjat. Jatuh ke belakang dia. Berat pantatnya, ya. Jadi itu dia didapati pada daerah interscapula, mediastinum, dan sepanjang aorta. Ciri-ciri dari lemak multilokuler ini intinya di tengah, vakiol-vakiolnya di pinggir, ya. Jadi inti di tengah, anggaplah sama dengan ban motor, ban mobil, ban sepeda. Asnya itu sama dengan inti. Kemudian terali-teralinya itu ada vakiol-vakiol, ya. Terali bintang. Bisa bayangkan, ya, terali motor yang bintang. Jadi teralinya cuma 3 batang, 3 biji. Vakiol-vakiol ada di pinggir, di luarnya as, ya. Jadi asnya di tengah, vakiolnya di pinggir. Jadi itu pada lemak coklat multivakuler atau multilokuler atau multilobuler, terserah kau pakai apa, ya. Kemudian itu sudah mengenai sel-sel, ya. Sekarang kita bicara serabut-serabut. Matriks ekstraseluler merupakan protein fibrosa yang terbenam di dalam substansi yang amorf. Ini dibentuk oleh makromolekul dan protein fibrosa. Yang makromolkulnya protein fibrosa, glikoprotein, substansi amorfnya, proteoglikan, glikoprotein, dan glikos aminoglikan. Jadi itu matriks, ya. Kemudian harus kita kenal makromolekulnya terdiri dari apa? Kolagen, ya, kolagen. Kolagen didapati terutama pada tendo dan dermis. Kita lihat orang yang tidak ada kolagen di kulitnya keriput, ya. Pada tendo kolagen, ya. Sehingga banyak kita dapati itu salap-salap yang ada kolagen yang dipakai untuk kulit, ya. Umumnya terdiri 3 rantai polipeptida, itu rantai polipeptida. Ini semua biokimia. Kuliah biokimia pun sudah dapat belum? Belum, ya. Dan ini rantai polipeptida, glisin, asam aspartat, prolin, hidroksiprolin, itu asam glutamat dibicarakan di biokimia, ya. Jadi yang penting kita kenal kolagen itu ditemukan pada tendo dan dermis.
tendo dan dermis. Ya. Kemudian jenis-jenis kolagen. Kalau kita lihat ini di buku-buku itu sampai kolagen tipe 14. Tapi yang saya bicarakan di sini hanya sampai kolagen tipe 5. Ya, sampai tipe 5. Kemudian kalau kita lihat lagi, ambillah contoh kolagen tipe 1. Terdiri 2 rantai alfa 1 dan 1 rantai alfa 2. Kolagen tipe 2 terdiri 3 rantai alfa 1. Kolagen tipe 3 terdiri juga 3 rantai alfa 1. Jadi kalau kita lihat ininya, pusing, dibaca pagi, siang-siang barangkali dilupa. Ya. Jadi yang saya utamakan di sini, kolagen tipe 1 ditemukan di mana dan disintesa di mana. Jadi kamu hanya hafal 10 kalimat, 5 kali 2. Dimengerti sampai sini, Rabiatul. Jadi kalimat cuma hafal 10. Kolagen tipe 1 ditemukan pada tulang, tendo, kulit, kornea. Ya. Disintesa pada fibroblast jaringan ikat, osteoblast, dan sel otopolos, dan beberapa epitel. Jadi ditemukan dan disintesa. Kemudian kolagen tipe 2 ditemukan pada tulang rawan, kornea, corpus vitreum. Disintesa pada kondroblast, kondrosit, dan sel saraf retina, serta notokor. Kemudian kolagen tipe 3 ditemukan pada kulit foetus, ya, kulit foetus, pembuluh darah, disintesa pada fibroblast, myoblast. Sekarang saya tanya, kolagen yang ditemukan pada kulit, kolagen apa? Tipe 1 dan tipe 3, ya, kulit foetus, ya. Sekarang saya masih tanya, kolagen yang ditemukan pada kornea, fungsinya. Terus saya kolagen yang lupa ditemukan tuh. pada kornea. Apa? Pada kornea. Tipe 2 dan Dok, tipe 1, Dok. tipe 1 dan tipe 2, ya. Kemudian kolagen yang disintesa pada osteoblast. Dok, kolagen tipe 1, Dok. Tipe 1. Kolagen yang disintesa pada sel otot. Dok, kolagen tipe 1, Dok. Tipe 1. Dan tipe 3. Myoblast itu sel otot juga. Myoblast, ya. Hanya tidak diindonesiakannya. Jadi tipe 1 dan tipe 3. Sudah mengerti sampai sini? Sekarang kolagen yang disintesa pada epitel. Tapi Dok, kolagen tipe 1, Dok. Ya, tipe 1, ya. Sekarang kita lanjut, ya. Kolagen tipe 4. Yang lainnya itu 3 rantai alfa 1, 3 rantai alfa 2, tidak usah dihafal, ya. Jadi kita hanya hafal ditemukan dan disintesa. Pada tipe 4 ini dilupa ditemukan pada membrana basalis. Ditambah, ya. Kolagen tipe 4 ditemukan pada membrana basalis. Disintesa pada sel epitel. Jadi sel epitel ini bisa kau tambahi 1 dan 4, ya. 1 dan 4 itu disintesa, ya. Ditemukan 1 dan 4 disintesa sel epitel. Kolagen tipe 5 ditemukan pada pembuluh darah dan sel otopolos. Disintesa pada kondrosit dan sel otopolos. Sekarang saya tanya,
kolagen yang disintesa pada sel tulang rawan. Tipe 2 dan sel tulang Tipe 4, Dok. tipe 2 dan tipe 5 barangkali. Tipe 5 toh sintesa kondrosit sel tulang rawan. Kalau saya tanya kolagen yang disintesa pada sel tulang, sintesa pada sel tulang. Kolagen tipe 1 sintesa itu osteoblast ya, sel tulang, dan apa lagi? Itu saja ya, satu. Nah, sekarang kita lanjut lagi sintesa kolagen atau pembentukan kolagen. Stadium awal itu dari 3 rantai alfa ada panah ya, menjadi jala triple helix, ada tanda panah ya ke kanan. Jadi 3 rantai alfa menjadi jala triple helix, kemudian panah lagi menjadi fibril kolagen, panah lagi menjadi rantai pro alfa, panah lagi menjadi pro kolagen. Bantu ikatan hidrogen setelah translasi dibutuhkan prolin, linsin, itu segala macam. Kemudian stadium akhir dari pro kolagen, panah menjadi proto kolagen, panah spontan membentuk fibril kolagen. Ya. Sekarang saya tanya, apa hasil akhir dari stadium awal? Apa hasil akhir dari stadium awal? Dan apa hasil akhir dari stadium akhir? Apa hasil akhir dari stadium awal? KB dok, hasil akhir dari stadium awal itu prokolagen dok. KB dok. Ya, prokolagen. Hasil akhir dari stadium akhir? Kalau hasil akhir dari stadium akhir itu tipe 1 sampai tipe 3 itu diubah jadi kolagen. Protokolagennya protokolagen tipe 1 sampai 3 itu diubah jadi kolagen. Kalau Ya, jadi tipe 4 kolagen. sama tipe 5 Tidak berubah ya. Jadi itu ya. Jadi prokolagen kalau tipe 1, 2, 3 jadi kolagen. Kalau tipe 4 dan 5 tidak berubah. Ya itu. Jadi sudah. Jadi kita tidak usah hafal apanya, hasil akhir apa ya. Jadi ditemukan sintesa. Nah, sekarang pewarnaan khusus dari serabut kolagen. Pewarnaan khusus serabut kolagen. Kalau pewarnaan biasa HE, hematoxylin, eosin. Hematoxylin warna biru, eosin warna merah. Jadinya pink dan ungu ya. Pewarnaan khusus serabut kolagen yaitu Mallory, Pongison, Manson, Trichrome. Mallory berwarna biru. Mallory berwarna biru. Pongison berwarna merah. Manson, Trichrome warna hijau. Ya. Jadi biru, Pongison merah, Manson, Trichrome warna hijau. Ya. Jadi itu pewarnaan khusus ya. Jadi kalau ditanyakan pewarnaan khusus itu 3 itu kamu sebut. Warna apa ya. Kemudian penyakit-penyakit karena gangguan struktur kolagen. Sindrom dari Marfan, sindrom Ehlers-Danlos, dan Scurvy atau defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin C. Ini saya tidak dibicarakan di kuliah patologi anatomi, PA. Ya. Kuliah patologi anatomi dibicarakan ini sindrom Marfan, Ehlers-Danlos, dan Scurvy. Ya.
Jadi itu hanya saya singgung begitu, tidak saya panjang lebar ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang serabut yang kedua, serabut elastis. Sekarang saya tanya, apa beda elastin dengan serabut elastis? Apa beda serabut elastis dari elastin? Cak, cak. Bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Malu lagi. Apa beda elastin dengan serabut elastis? Siapa yang tahu? Ahmad. Apa beda elastin? Ada di kalimatnya sini, Ahmad. Kau baca baik-baik. Elastin yaitu matriks polipeptida ekstraseluler yang merupakan komponen utama serabut elastis. Jadi ambillah contoh begini, kursi rotan ya. Serabut elastis anggaplah kursi rotan. Bahan dasarnya dari rotan. Jadi elastin itu rotan, kemudian serabut elastis itu kursi rotan. Bisa mengerti? Bahan dasar ya. Kemudian serabut-serabut elastis didapati pada kulit, pembuluh darah, hidung, telinga luar, organ gastrointestinal, dan paru-paru. Sekarang saya tanya, Husain, kalau orang ini tidak ada serabut elastis pada organ gastrointestinal, apa terjadi? Tidak ada serabut elastis pada organ gastrointestinal. Tapi dok, tidak mendapat bentuk sendiri dok, tapi Tidak ada apa, Husain? tidak mendapat bentuk dok. Tidak ada bentuk. Jadi tidak berbentuk perutnya ya. Sekarang ususnya tidak ada serabut elastis. Apa kejadian? Kira-kira sering apa dia? Tidak ada peristaltik ya. Serabut elastis terdiri dari untuk gerakan peristaltik. Apa kejadiannya Husain kalau tidak ada peristaltik? Itu biasa pasien habis operasi, kadang-kadang itu ditunggu apanya. Kapan dia apa? Kalau operasi pakai general anestesi, bius umum, apa yang ditunggu, ditanya, apakah sudah apa ki? K depannya, KE, N, Tapi dok, kentut dok. Beda kentut dok. kentut ya, kentut. Ini Angga Palindrumi namamu ya. Tapi dok, iya dok. Apamu dengan Dr. Ahmad Palindrumi? Opa. Iya. Tapi dok, tidak ada tidak. Tidak ada. Saya kira kau cucunya. Bukan. Tapi dok, bukan dok. Bukan ya. Jadi itu tidak ada peristaltik ya. Jadi orangnya gembung ya. Tidak ada keluar udara. Kalau paru-paru tidak ada serabut elastis, kira-kira bagaimana? Bisa hidup tidak, Ahmad?
tidak bisa bernapas ya. Tidak bisa ngembang kempis paru-parunya. Jadi dia itu kaku, tidak bisa goyang paru-parunya ya. Susah, tidak bisa goyang memang ya. Kalau telinga luar, daun telinga itu tidak ada serabut elastis, kira-kira bagaimana? Ini anak TK, anak SD, sekolah dasar. Ini anak nakal. Gurunya juga putar telinganya, kira-kira bagaimana? Daun telinga tidak ada serabut elastis. Patah. Atau paling kurang tidak patah, tapi putar tidak kembali. Ya, misalnya ada putar, gurunya putar daun telinganya ini tidak bisa kembali ke tempat asalnya daun telinga. Lari ke atas dia bebannya. Ya, hujan lagi masuk air di telinganya. Ya, itu serabut elastis ya. Jadi protein itu kimianya, biokimia ya, desmosin, isodesmosin ya. Kemudian pewarna khusus serabut elastis, Weger dan orcein, Weger dan orcein. Orcein, Dorce, Hilande ditambah IN. Dorce, Hilande ditambah IN. Orcein, ya, Orce. Ini preparatnya berwarna hitam, Weger dan orcein, ya, berwarna hitam. Jadi ini serabut elastis. Sekarang retikuler. Serabut ini halus, diameternya sama dengan kolagen. Pewarna khusus ini juga tidak bisa diwarnai dengan pewarna biasa. Hanya bisa diwarnai dengan impregnasi perak dari Bielkowski. Impregnasi perak dari Bielkowski. Dan pewarna pas positif. Pas itu ada pas negatif ya. Ini pas positif. Terdiri dari protein kolagen. Ya. Di mana ditemukan serabut retikuler pada nodulus lymphaticus, ductus lymphaticus, tulang, kelenjar endokrin, hati, ginjal. Ya, ini ditemukan di mana ini? Ya, distribusinya di mana? Sekarang kalau kau mau hafal gampang, retikuler, huruf R ya depannya ya. Kalau tikus apa bahasa Inggrisnya? Tikus, apa bahasa Inggrisnya? Mouse dok. Hah? Mouse. Mouse. Yang R depannya. Red, ya. Jadi ini saja supaya gampang kau tahu. Red ya, tikus itu red. Sekarang ini di mana ditemukan distribusinya pada kelompok tikus. Nodulus lymphaticus, ductus lymphaticus, yang ada tikus-tikusnya, ya, dan endokrin, hati, ginjal. Supaya gampang kau ingat ya. Iya, Husain. Husain. Tapi dok, iya dok. Ya. Sekarang serabut keempat, fibronektin. Ini merupakan glikoprotein sekitar serabut kolagen. Berat molekul 230 sampai 250, K besar, D kecil. K besar, D kecil. Ya. 230 sampai 250, K besar, D kecil. Kalau K besar, D besar apa? K besar, D besar. Kilodakton, bukan kilodakton. Apa sih? Makfira.
Apa K besar, D besar? Istrinya Raul Lemos. Apa dok? Krisdayanti dok? Ini Krisdayanti, iya. Jadi bukan K besar, D besar ya. Banyak yang tulis K besar, D besar. K besar, D kecil. Di mana ditemukan fibronektin? Ini sekitar serabut kolagen ya. Terdiri 3 tipe. Tipe 1, 2, dan 3 ya, tapi belum berkembang. Merupakan jembatan antara matriks ekstraseluler dengan sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Ahmad. Apa itu istilah sitoskeleton? Kalau Ahmad punya skeleton, Ahmad, iya. Kalau sitoskeleton apa? Rangka sel. Sel, sito itu sel ya. Sitoskeleton itu rangkanya sel. Jadi sel yang begitu kecil ada juga rangkanya ya. Sama kita ada rangka ya, itu rangka. Kemudian fungsi dari fibronektin, ini protein penghubung antara sel dengan komponen, memudahkan pelekaran antar sel. Ini dihafal saja sebagai pengikat sel, kolagen, aktin, heparin, fibrin ya. Ini dihafal ya, fungsi dari fibronektin. Nah, sekarang kita bicarakan apa itu proteoglikan, apa itu glikosaminoglikan. Kalau proteoglikan asalnya dari mana? Ini matriks ya, komponen dari matriks. Kalau proteoglikan asalnya dari apa? Protein. Kalau glikosaminoglikan dari apa? Karbohidrat ya. Karbohidrat. KH ya, karbohidrat. Kalau glikoprotein asalnya dari apa? Kalau karbohidrat dan protein ya. Sekarang 5 variasi glikosaminoglikan yang dasar dari karbohidrat. Jadi kalau kita lihat ini ada 5 ya, ke bawah itu asam hyaluronat di mana didapati jaring ikat jarang. Jadi kamu hanya hafal yang di luar kurung. Yang di luar kurung ya, asam hyaluronat didapati di mana jaring ikat jarang, corpus vitreum, tulang rawan kulit, Claywarton, chondroitin sulfat, semua yang di luar kurung. Kemudian ada 1 keratan sulfat, tolong kamu cari didapati di mana ya, lupa dicantum. Cari di, kamu punya handout tuh, atau apa namanya, lesson and lesson, buku histo, cari keratan sulfat, ditemukan di mana ya. Jadi itu. Nah, sekarang sudah semua kita masuk pada sel-sel, sel-selnya. Serabut sudah ya. Kemudian matriks sudah. Sekarang sel. Sel fibroblas merupakan sel paling sering ditemukan. Bertanggung jawab membentuk serabut-serabut dan zat amorf interseluler. Jadi fungsinya dia membentuk serabut dan zat amorf interseluler. Jadi fungsi mensintesis matriks, mengikat matriks. Kalau muda namanya fibroblast, kalau tua namanya fibrosit. Ya.
Yang tua namanya fibrosit. Sel fibrosit itu lebih kecil dari sel fibroblast. Ini. Kemudian fungsi biologik dari fibrosit itu dihafal saja ya. Kemudian yang kedua makrofag, sel kedua makrofag. Kalau makrofag makan apa namanya? Hidayati. Kalau makrofag makan apa namanya? Tabedok fagositosis. Fagositosis. Kalau makrofag minum apa namanya? Tabedok pignositosis, Dok. Fagositosis ya. Jadi ingat saja, makan huruf kedua apa? Huruf kedua makan. Apa huruf keduanya? Nur. Huruf kedua A, ya. Jadi fagositosis. Huruf kedua minum apa? Divia. Minum. Huruf kedua I, pignositosis ya. Jadi makrofag ini kuat makan dan minum, dapat pindah-pindah, masa hidupnya panjang, mengalami pergantian. Berhubungan dengan sistem fagosit mononuklear ya. Jadi dia memakan kuman-kuman. Dia berkawan dengan limfosit dan monosit. Itu limfosit, monosit, anak buahnya dari makrofag. Ke tempat radang itu diperintah. Lari ke tempat radang. Dia makan itu bakteri-bakteri atau virus ya. Kalau dia tidak kuat makan, makrofagnya datang ya. Kalau kalah lagi makrofag, orangnya sakit. Sekarang ini morfologinya, bagaimana bentuknya, apa fungsi dari makrofag. Fagositik non-spesifik, fagositik spesifik, bersifat kemotaksis. Non-spesifik itu kuman dia pernah kenal, ya hanya lama, sudah lupa-lupa. Kalau fagosit spesifik itu sering kumannya dia tahu, ya. Jadi sering ada di sekitarnya. Kalau kemotaksis itu dia tidak pusing lagi, kenal atau tidak, dia pakai liurnya atau apa, dia membunuh. Ya, dia bunuh saja. Jadi itu makrofag. Kemudian sel mas. Sel mas ini sel yang ketiga, ditemukan pada jaringan ikat jarang, lamina propria. Ini tidak dapat diwarnai dengan HE. Pewarnaan khusus dengan toluidin blue atau biru toluidin. Biru toluidin. Fungsi dari sel mas mengikat imun globulin E. G-nya huruf kecil ya. I besar, G kecil, E besar. Imun globulin E. Jadi tulisnya I besar, G kecil, E besar. Punya granula. Jadi sel mas ini mempunyai granula dari heparin, histamin, ECFA, SRSA. Kalau reaksi cepat, granula yang mana yang bereaksi? Siapa yang tahu? Kalau reaksi cepat. Tabedok histamin, Dok. Tidak, lambat. Seperti baru-baru itu ada itu yang makan racun anaknya itu langsung meninggal. Ya. Itu. Karena apa dia? Reaksi apa? Granula yang mana itu bereaksi? Dia makan sate, terus meninggal.
granula yang mana bekerja? Granula yang mana bekerja? Kalau cepat, huruf apa depannya? Cepat, yang bereaksi cepat. Huruf apa yang depannya? Cepat, huruf apa yang paling depan dari kata cepat? Tapi dok, dok, C dok. C. Sekarang granula yang pakai C apa? Yang ada C-nya dalam granulanya. Apa? Ada 4. Tapi dok, Pari. sitokin. Hah? Tapi dok, sitokin. Hah? Tidak. Sekarang kau lihat heparin, histamin, HFA, SRS. Yang mana di 4 granula itu yang ada huruf C? Tapi dok, Tapi dok, HCFA. HCF. HFA. Jadi yang bereaksi cepat itu HFA. Cepat itu huruf depannya C. Yang ada C-nya cepat. Sekarang yang bereaksi lambat yang mana? Tapi dok histamin dok. Nah, tidak. Histamin bukan lambat. Heparin juga bukan lambat. Yang mana? Yang reaksinya lambat. Misalnya kau makan ikan ya, 1 minggu kemudian baru kau gatal. Mungkin pengaruh ikan, lambat. Kalau makan racun langsung mati itu HFA. Kalau lambat itu beberapa hari kemudian gatal apa ya. Atau dingin, bintik-bintik, dingin atau apa panas ya. Yang reaksi lambat itu yang mana? Tapi dok SRSA dok. Ya, SRSA. Sekarang kalau sekolah dasar itu SD ya. Dulu sekolah dasar itu namanya SR, sekolah rakyat. Jadi anak SD itu pikirannya lambat ya, SRSA. Itu sekarang masuk sel plasma. Sel plasma ini juga menginduksi sel plasma membentuk antibodi. Ini juga bersifat antibodi ya. Jadi sekarang itu virus COVID itu merangsang sel plasma, merangsang antibodi ya. Itu. Sel lemak leukosit sudah dibicarakan itu ya. Sekarang cairan jaringan merupakan cairan dari dialisat darah yang tidak mengandung makromolekul darah. Volume cairan jaringan yang perlu kita tahu ini pada kapiler ada namanya tekanan hidrostatis. Pada jaringan ada tekanan osmotis. Ya. Jadi pada waktu udem atau sembab pada udem yang berperanan itu ada 3. Tekanan hidrostatis kapiler, 2 tekanan osmotis jaringan, dan pori-pori kapiler. Dan terjadi bendungan, ya bendungan. Jadi kita lihat, nah ini terjadinya suatu penyumbatan, tersumbat pembuluh, ya itu terjadi meningkat permeabilitas kapiler, ya sehingga tarik air, ya tertimbun udem. Ya. Sekarang kita bicara jaringan otot. Jaringan otot ya, otot. Otot itu kita kenal istilah-istilahnya berbeda dengan sitologi. Kalau kamu sudah belajar sitologi, membran sel, kalau otot itu bukan membran otot namanya, sarkolemma atau plasmalemma. Ya, otot kita kenal itu kalau di anatomi kamu sudah belajar, tiap otot besar sampai kecil ada namanya. Kalau kita di histologi, kita kenal ada otot skelet, otot polos, dan otot jantung. Hanya yang penting pada
belajar dengan otot itu potongan-potongannya, potongan memanjang atau potongan melintang, ya. Begitu juga nyambung penyambung. Tadi jaringan ikat, potongan memanjang atau potongan melintang, ya. Jadi itu. Kemudian otot itu ada, kalau membran sel pada sitologi, otot sarkolemma, plasmalemma, sitoplasma pada sitologi, kalau di otot namanya sarkoplasma, retikulum endoplasma halus pada sitologi, retikulum sarkoplasmik pada otot. Yang kanan itu otot. Mitohondria pada sitologi, kalau di otot namanya sarkosom. Kemudian mikrofilamen pada sitologi, di otot namanya miofibril, serabut-serabut. Serabut sitologi, mikrofibril, filamen, sedangkan di otot miofibril. Jadi ini istilah-istilah pada otot. Kemudian pembungkus otot. Pembungkus paling dalam namanya endomysium. Kemudian endomysium ini diikat lagi yang kedua namanya perimysium. Kemudian bungkus yang paling besar yang luar itu epimysium. Anggaplah sama dengan otot itu sama dengan rotan. Pernah lihat rotan, masih ada kursi rotan, ya. Kulitnya rotan itu endomysium. Rotan-rotan yang panjang itu gelondongan-gelondongan itu diikat. Pengikatnya itu namanya perimysium. Rotan-rotan panjang diikat, ya, perimysium. Kemudian ikatan-ikatan rotan ini mau diekspor keluar, tidak dibikin kursi di sini, diekspor. Karungnya itu namanya epimysium. Mengerti sampai sini, ya. Kemudian otot kita kenal, otot rangka, otot polos, otot jantung. 3 macam otot. Otot rangka, otot polos, otot jantung, ya. Sekarang kita masuk pada otot rangka, otot skelet, skeletal muscle, voluntary, striated, otot berbintik. Kemudian otot rangka, ya, kita masuk otot rangka, potongan memanjang, ya, potongan memanjang, otot skelet, bentuk silindris, bentuk silindris, mempunyai garis membujur dan garis melintang di dalam otot skelet, ya, mempunyai garis membujur dan garis melintang. Banyak nukleus atau polinukleus. Banyak nukleus atau polinukleus. Inti terletak di pinggir, di bawah sarkolemma, di bawah membran otot. Inti terletak di pinggir, di bawah sarkolemma. Jadi apa saja potongan memanjang otot skelet? Coba Nur Hidayah diulang. Bentuk silindris, mempunyai garis membujur dan garis melintang. Inti terletak di pinggir, banyak inti, polinukleus. Inti terletak di pinggir, di bawah sarkolemma, itu, ya. Itu potongan memanjang. Sekarang potongan melintang, otot skelet, potongan melintang, potongan sama besar, inti terletak di pinggir, inti terletak di pinggir, mempunyai titik-titik miofibril, mempunyai titik-titik miofibril yang membentuk pulau-pulau, mempunyai titik-titik miofibril yang membentuk pulau-pulau yang disebut field
of Konheim. Field daerah, field F-I-E-L-D, field of Konheim, nama orang. Konheim, C-O-H-N-H-E-I-M, Konheim. Bisa tulis. Hidayah, Konheim, ya. C-O-H-N-H-E-I-M, H-E-I-M, Konheim. Jadi itu otot rangka. Nah, ini gambaran dari suatu otot rangka. Kalau kita lihat ini otot rangka potongan memanjang, ya. Intinya terletak di pinggir di bawah sarkolema, mempunyai garis-garis melintang dan membujur, ya. Kita kelihatan membujurnya, ya. Jadi ini jadi seperti segi-segi empat kecil, ya. Kemudian kalau kita lihat ini potongan melintang dari suatu otot skelet. Intinya di pinggir, ya. Jadi ini potongan memanjang, inti di bawah sarkolema, ya. Kemudian secara histokimia, otot rangka dibagi 3 jenis, serat merah, serat putih, dan serat campuran. Serat merah, serat putih, dan serat campuran. Dengan mikroskop polarisasi, kita kenal pita gelap, pita A, pita terang, pita I. Setiap pita I ada garis set, itu di tengah-tengah. Di antara dua garis set terdapat satu unit kontraksi atau sarkomer. Ini saya kira sudah dapat pilihannya. Kemudian dengan EM kita lihat filamen tebal, filamen tipis, ya. Filamen tebal itu pita A, filamen tipis itu pita I. Terdapat di antara filamen tebal. Kemudian apa itu terjadi overlapping pada suatu pita, dua-dua ada pita gelap, pita tebal dengan pita tipis. Jadi pada pita A ada filamen tebal, ada filamen tipis, terjadi overlapping. Kalau pada pita I hanya terdiri filamen tipis, tidak ada overlapping. Di tengah-tengah pita A terdapat pita A. Kemudian pita A itu pita gelap, pita I itu pita terang, ya, pita I pita terang. Di dalam pita gelap ada pita terang. Di dalam pita terang ada pita gelap. Terbalik-balik, ya. Jadi di dalam pita gelap ada pita terang. Di dalam pita terang ada pita gelap. Sekarang saya tanya. Di dalam pita A terdapat pita H. H itu pita terang atau pita gelap? Di dalam pita A terdapat pita H. Sekarang saya tanya, pita H, pita terang atau pita gelap? Pita gelap. Pita A, pita apa dia? Pita A, pita apa dia? Terang atau gelap? Tapi dok, gelap dok. Ya, gelap. Pita A gelap. Di dalam pita gelap terdapat pita terang. Di dalam pita terang terdapat pita gelap. Pita A, pita gelap, ya. Pita H terdapat di dalam pita A. Jadi pita H, pita apa? Pita A gelap. Pita H terdapat di dalam pita A. Tapi dok, kita terang dok. Pita terang. Caranya lagi kau ingat saja. Pita H, H itu H toh, lampu halogen. Huruf depannya halogen apa? Tuh. Lampu halogen. Kecuali lampu halogennya putus.
tidak nyala, itu gelap. Ya. Sekarang bukan lagi lampu halogen, lampu apa sekarang yang orang banyak pakai? Lampu apa? Nur Hidayah. Lampu apa Nur Hidayah? Lampu apa Nur Hidayah? Iya dok. Apa? Kenapa kau tidak tahu Nur Hidayah? Ahmad, lampu apa Ahmad? LED ya? Iya. Jadi pita H itu sekarang Ahmad apa? Pita gelap atau pita terang? Kalau pita dia pita gelap. Pita H pita terang. Karena begini, ini kau hafal saja. Di dalam pita gelap terdapat pita terang. Di dalam pita terang terdapat pita gelap. Nah, sekarang pita H, pita terangnya, Ahmad, di dalam pita H terdapat pita M. Pita M itu terang atau gelap? Tapi dok, kita gelap dok. Pita gelap, itu. Ya. M gelap. Itu, sudah mengerti ya? Pita I, pita terang atau gelap? Tapi dok, kita terang dok. Pita terang, ya. Nah, kalau pita A, terdapat dua pita di situ. Pita tebal, filamen tebal, dan filamen tipis. Itu terjadi overlapping. Kalau dua-dua satu pita, terang dengan gelap, dua-dua, tebal dengan tipis, dua-dua ada, terjadi overlapping. Ngerti? Kalau pita I hanya terdiri filamen tipis, ada tidak overlapping? Tapi dok, tidak ada. Tidak ada, ya. Mengerti, ya. Sudah mengerti sampai sini ya. Filamen tipis terdiri aktin, tropos, miosin, troponin. Filamen tebal terdiri miosin. Ini caranya hafal gampang, ya. Kau hafal saja yang tebal. Filamen tebal, miosin. Filamen tipis, aktin, tropomiosin, troponin. Ini miosin, filamen tebal. Caranya hafal, terdiri filamen dari filamen apa dia? Tell me. Telat mikir. Tell me. Tebal. TE tambah L, MI. Jadi miosin dari tebal. Misalnya saya tanya, miosin apakah filamen terang, tebal atau tipis? Kau ingat saja, tell me, dia tebal. Ya. Kalau yang tipis, aktin, tropomiosin, troponin. Ini miosin suka tangkap anaknya orang. Yang paling kecil di tipis apa? Aktin, tropomiosin, troponin. Yang mana paling sedikit hurufnya? Tapi dok, aktin. Aktin, itu anak kecil. Nah, ini miosin suka tangkap itu aktin. Tapi troponin juga menjaga dia punya adik. Ya. Dia 3 bersaudara. Aktin, tropomiosin, troponin. Ini yang paling kakak, ini tropomiosin. Dia sudah kuliah. Troponin masih SMP, dia jaga adiknya. Ya. Adiknya itu anak SD. Ya. Karena suka ditangkap ini sama miosin. Nah, ini ya. Aktin terdiri dari struktur filamentos dan globuler atau G aktin dan F aktin ya. Ini dibaca saja. Kemudian tropomiosin ini yang paling besar ya. Dia membentuk kisi-kisi yang terpilih. Troponin ini banyak kepentingannya nanti kalau kamu kuliah sudah postcap di kardiologi.
bagian dari penyakit dalam jantung, banyak dipakai ini troponin. Troponin T, troponin C, troponin I. Ya. Apa itu troponin C? Melekat pada ion kalsium. Troponin T melekat pada tropomyosin. Ya. Troponin I menghambat interaksi aktin myosin. Jadi ini myosin ini suka dia tangkap itu aktin, tapi dijaga sama troponin I. Ya, ya. Mengerti sampai sini ya. Sekarang myosin. Myosin ini molekul besar, bermolekul itu untuk mengikat ATP, tempat mengikat aktin. Jadi dia sudah bikinkan tempat dia ikat itu aktin, ya. Mengikat ATP, tempat mengikat aktin. Sekarang pita gelap ya, pita gelap, pita A, pita terang, pita I, bagian tengah dari pita A ada pita H. Nah, sekarang ini pita H sudah ganti nama. Jadi tadi pita H namanya Hansen-Van, ya. Kemudian itu pita H. Di tengah pita H terdapat pita M atau garis M. Tadi apa? Gelap atau terang? M. Tabe dok gelap. Gelap. Karena kenapa gelap? Karena dia di tengah pita H. Pita H, pita terang, ya. Kemudian pita I, pita apa dia? Tabe dok, pita terang dok. Pita terang. Kemudian ini pita I terdapat garis set, ya. Garis set apa namanya? Gelap atau terang? Tabe dok gelap dok. Gelap. Garis set itu disebut Krausis membran, ya. Jadi itu ganti nama juga set, Krausis membran. Jadi itu tadi membentuk pulau-pulau tadi itu pada potongan melintang dari otoskelet itu, ya. Ada fibril-fibrilnya membentuk field of Tonheim tulisannya ya di bawah. Ini kamu hafal saja. Pada keadaan istirahat dari otot, sarkomel terdiri itu pada dua sisi, pada keadaan kontraksi, pita I memendek, pita H. Ini dihafal saja ya. Regenerasi otot rangka dilakukan oleh sel satelit, kerusakan diganti dengan jaringan ikat, inervasi otot rangka, saya kira sudah tahu di anatomi, apa itu reaksi motorik, ya. Motorik. Kalau motorik itu dari sentral ke perifer atau perifer ke sentral. Dan sangat motorik. Motorik. Sentral ke perifer atau perifer ke sentral. Sentral ke perifer. Kalau sensorik, perifer ke sentral, ya. Misalnya ambillah contoh sensorik ya. Kita misalnya pegang sesuatu panas, kita tarik, langsung otak bilang angkat tanganmu, ya, panas, ya, atau apa namanya sesuatu yang mengganggu perasaan sensorik ya. Kalau sensibel dari perifer ke sentral atau sentral ke perifer, sensibel. Ahmad, sensibel. Jadi dia sensibel juga dari
perifer ke sentral, ya. Misalnya orang sakit gigi, ya, itu sensibel, rasa sakit. Rasa sakit itu naik ke otak. Otak perintahkan, cari dokter gigi untuk dapat pertolongan giginya yang sakit, ya. Sampai ke otak, digerakkan kakinya untuk bergerak, ya. Atau misalnya kamu dicubit sama anak kecil, ya, sakit, kukunya tajam. Kalau kau tinggal di situ berdarah kulitmu. Sekarang apa tindakanmu, Ahmad? Kau dicubit sama anak kecil, tajam sekali kukunya, seperti pisau. Dia cubit kau berdarah. Apa kau tindakanmu sekarang, Ahmad? Hah? Kau marahi. Dia tidak pusing, karena ini bandel. Anaknya bandel. Apa tindakanmu, Ahmad? Apa tindakanmu, Ahmad? Dipukul. Masalah dengan orang tuanya, dibilang kau ini orang besar, masa anak-anak kepukul. Jadi paling aman kau lari, menghindar dari dia, itu anak-anak. Kau tinggal di situ, dia tidak mungkin lari, kau lari saja, Ahmad. Toh, daripada kau pukul, nanti menangis, nanti orang masyarakat kau dikepung. Dia bilang, saya dipukul Pak sama itu, sama Ahmad. Apa? Kau nanti interogasi polisi. Paling baik menghindar. Jadi itu rasa sakit, toh dicubit, naik ke otak. Jadi otak perintahkan angkat kaki melari saja. Bukan diperintah kau pukul. Ya, begitu. Sudah mengerti ya, Ahmad? Jadi sensibel itu rasa sakit, terutama dokter gigi bilang gigi, ya, atau dicubit itu sensibel. Pokoknya yang rasa sakit. Kalau sensori itu perifer ke sentral, rasa panas atau apa. Kalau kita mencoba sesuatu lidah, ya, panas sekali. Apa tindakanmu? Tidak jadi kau lanjutkan karena panas, ya. Kau mau cicipi itu susunya, panas sekali, ya. Kau panas, tentu rasa sensorik, ya. Lidah itu merasa itu, ya. Atau rasa pahit, rasa asam, rasa manis pada lidah itu sensorik semua. Bukan motorik, ya. Bukan sensibel. Ketika sakit lidah hanya asam, pahit, manis, ya. Rasa pahit itu didapati pada belakang lidah. Yang masalah kalau anak kecil mau minum obat, dikasih serbuk bubuk itu pahit. Jadi caranya dikasih gula di ujung sendok dan dicampur air, ujungnya sendok taruh gula, di belakangnya sendok lagi gula, ya, gundukan gula pasir. Jadi dia minum rasa manis terus dia rasakan, dia telan. Kalau tidak dia muntahkan, ya. Jadi itu sensibel motorik. Nah, sekarang kita masuk pada otopolos. Otopolos ini beda juga, ya. Jadi otot pada histo 3 macam. Otot skelet, polos, otot jantung. Hanya kita bedakan potongan memanjang, potongan melintang. Sekarang potongan memanjang, otopolos. Catat, Ahmad, semua catat. Potongan memanjang, otopolos, bentuk fusiform. Bentuk fusiform, di mana bagian tebal, bagian tengah lebih tebal dibanding bagian pinggir. Seperti daun kipas. Kipas dulu, kipas angin dulu itu daunnya itu bersambungan. Pinggirnya tipis, tengahnya tebal, ya. Disebut daun kipas. Inti satu. Intinya satu di tengah. Tidak mempunyai garis membujur dan garis melintang.
Kamu lihat itu gambar di kanan itu yang sebelah atas itu potong memanjang atau polos. Tidak mempunyai garis membujur dan garis melintang. Sekarang potongan melintang atau polos. Potongan melintang atau polos. Potongan tidak sama besar. Potongan tidak sama besar. Bagian tengah potongannya lebih tebal, lebih besar dibanding bagian pinggir. Tidak mempunyai titik-titik miofibril. Tidak mempunyai titik-titik miofibril. Inti terletak di tengah. Inti terletak di tengah. Tidak semua potongan mempunyai inti. Tidak semua potongan mempunyai inti. Sudah. Besar inti tidak sama tiap potongan. Besar inti tidak sama tiap potongan. Sekarang kita lihat gambarnya, ya. Kita lihat gambar di kanan itu bentuknya fusiform, di mana bagian pinggir runcing, bagian tengah lebih tebal, inti terletak di tengah, ya, intinya itu di tengah, intinya di tengah, itu ya, itu intinya, ya. Kemudian runcing, ya, bagian runcing di pinggir itu, ya, runcing. Kemudian bagian bawah kita lihat potongan melintang atau polos. Potongannya tidak sama besar, ada mempunyai inti, besar inti tidak sama, tidak mempunyai titik-titik miofibril, ya. Jadi ini kalau ditanya, ini potongan melintang atau polos yang di bawah, ya. Kalau di atas ini potongan memanjang atau polos, ini melintang, ya. Jadi itu. Kemudian dengan elektron mikroskop ditemukan miofilamen tersusun itu sering ditemukan gap junction, ya, oxalo. Kemudian otopolos ini 3 jenis filamen, ya. Kalau di otoskelet hanya 2, filamen tebal tipis. Sedangkan di sini otopolos ada namanya filamen sedang. Filamen sedang ada 3, desmin, vimentin, sinamin. Kemudian bagaimana otopolos berkontraksi diatur oleh kadar kalsium intrasel. Kadar kalsium intrasel, ya, sehingga yang melibatkan sebuah protein pengikat kalsium disebut kalmodulin. Jadi kalsium intrasel yang bekerja kalau otopolos untuk kontraksi, ya, otopolos kontraksi disebut kalmodulin. Regenerasi otopolos. Otopolos juga masih bisa regenerasi, hipertrofi atau hiperplasia. Hiperplasia itu makin besar intinya. Itu lebih banyak kita dapati di patologi PA, ya. Hipertrofi itu berkembang. Kalau otoskelet juga itu bisa regenerasi, misalnya olahragawan ototnya makin besar, hipertrofi. Inervasi itu otopolos, simpatis, parasimpatis. Sekarang kita masuk pada otot jantung. Otot jantung itu satu-satunya otot yang mempunyai kapiler. Jadi apa sekarang kita masuk pada potongan memanjang otot jantung. Potongan memanjang otot jantung bentuk silindris. Bentuk silindris, inti terletak di tengah, inti terletak di tengah, mempunyai garis membujur dan garis melintang, mempunyai garis membujur dan garis melintang. Otot jantung mempunyai tanda-tanda khas, ya.
yang tidak dipunyai oleh otot polos dan otot skelet, otot jantung ya. Otot jantung itu bercabang. Jadi satu tanda khasnya otot jantung bercabang. Yang kedua, otot jantung mempunyai kapiler. Kita lihat itu kapiler darah, ya, kapiler darah. Di antara otot itu ada kapiler darah. Ini otot jantung juga bercabang, ini cabangnya ya. Otot jantung bercabang, cabangnya. Jadi otot jantung bercabang. Yang ketiga, terlihat adanya diskus interkalaris. Diskus interkalaris. Diskus interkalaris. Yaitu pembatas antara otot jantung satu dengan otot jantung kedua. Batas sel ya. Diskus interkalaris. Jadi kalau ditanya apa tanda khas otot jantung, ada 3. Bercabang, ada kapiler, yang ketiga ada diskus interkalaris. Tanda lain lagi dari otot jantung, itu otot jantung potongan memanjang ya. Sekarang otot jantung potongan melintang. Potongan sama besar, potongan sama besar, tidak semua potongan mempunyai inti, tidak semua potongan mempunyai inti. Sudah. Mempunyai titik-titik miofibril, mempunyai titik-titik miofibril yang tidak membentuk field of Cohnheim. Mempunyai titik-titik miofibril yang tidak membentuk field of Cohnheim. Jadi tidak ada daerah Cohnheim ya. Jadi mempunyai titik-titik juga. Tidak semua potongan mempunyai inti. Tidak semua potongan mempunyai inti. Ya. Sudah. Besar inti tidak sama tiap potongan. Jadi kita lihat ini gambaran dari suatu otot jantung potongan melintang yang sebelah bawah itu ada inti besar, ada intinya kecil, ada juga potongan tidak punya inti. Ya. Jadi intinya tidak sama tiap potongan, besar inti tidak sama, potongannya sama besar, mempunyai titik-titik miofibril, inti terletak di tengah. Ya. Jadi itu gambaran dari suatu otot jantung. Kemudian apalagi tautan pada otot jantung, ada sonula adherens, ada macula adherens, ada taut salur, otot jantung. Kemudian fungsi diskus interkalaris. Tempat perlekatan kuat antara sel yang membentuk serat, meneruskan tarikan antar sel-sel, memungkinkan terjadi komunikasi listrik antar sel. Jadi hati-hati ya, itu pada waktu orang kena stroke, itu langsung jantungnya kena, ya, karena ada komunikasi listrik di dalam itu SA node ke AV node. Jadi kontraksi dari jantung atrium kanan itu ada SA node ya, pada faal untuk dapat SA node meneruskan rangsangan ke AV node, pembatas antara atrium kanan dan kiri ada namanya AV node. Itu kalau kena stroke listrik, kena kontak listrik, itu langsung terjadi rangsangan ekstrasistor dari SA node ke AV node. Ya, hati-hati. Jadi kalau kau pegang listrik, hati-hati. Bukan hanya kena strom tanganmu, tapi langsung ke jantung. Jadi bisa saja orang serangan jantung. Mati karena serangan jantung. Bukan mati karena tangannya. Ya. Jadi pertama dia serang jantungnya. Regenerasi otot jantung. Kalau regenerasi apa itu? Perbaikan atau perburukan? Amat. Regenerasi ke arah baik atau ke arah buruk? Ke arah baik. Kalau ke arah buruk apa namanya?
di depannya. Degenerasi ya. Ini regenerasi ya. Jadi ini regenerasi ke arah baik. Dan ini sekarang ini buku baru dia katakan bukan tidak mempunyai kemampuan regenerasi, ada kemampuan regenerasi tapi agak lambat ya. Sehingga jantung itu terjadi pembentukan jaringan ikat. Jadi tidak ada regenerasi secara sempurna ya. Sehingga jaringan parut akan tumbuh pada otot jantung ya. Sehingga orang ini rusak jantungnya, mungkin pakai cincin, pakai apa ya. Jadi ada kemampuan regenerasi tapi sedikit, bukan tidak mempunyai ya, diganti itu. Mempunyai kemampuan regenerasi sedikit. Nah, ini inervasi urut jantung, cabang simpatis, parasimpatis ya. Nah, ini sebentar kita istirahat dulu, sebentar kita lanjut kuliah tulang rawan dan tulang ya. Isoma dulu jam 1 kita lanjut ya. Ahmad, makasih Ahmad. Siapa ketua kelas tadi kau bilang? Tapi dok, Ya? nama Husain Abdullah dok, tapi. Oh Husain Abdullah. Tapi dok, iya dok. Oh kau ketua kelas. Sebentar kita lanjut Husainnya. Tapi dok, Jam 1. iya dok. Ya. Makasih. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Tapi. Ya.